Oke, balik lagi bareng gua Bang Gula, masikin aja coy. Kali ini gua mau dengerin single baru dari Marilyn Manson ya. Ini siapa, kayaknya banyak yang menunggu-nunggu rilisan baru dari Marilyn Manson setelah cukup lama ya nggak terdengar kabarnya. Gue nggak tahu sih bakalan kayak gimana ini konsepnya. Ya udahlah, angkanya langsung aja kita dengerin kali ya, biar nggak terlalu lama dan bertele-tele. Nanti yang lebih panjangnya ada di sesi review tentunya. Kuy, wow, kenapa close up banget ke mata ya? Menarik nih kayaknya, konsepnya serba mata ya. Klipin, lu anjrit nih. Openingnya mengejutkan karena dengan akustik ya. Seru sih, ini bagus juga artnya ya. Ya apa, konsep artnya tuh asik gitu ya. Wah, kuburan. Anjir, gue jadi keinget apa sih yang setan Amerika tuh. Gue lupa gitu. Kenapa ada efek TikTok anjing. Anjir, gila serem tuh, lidah orang loh. Musiknya nggak serem ya sejauh ini, cuman klipnya itu loh yang serem. Visualnya coy serem. Anjir. Wah, gokil sih, keren ini konsep artnya. Antara musik dan visual yang disajikan itu sangat bertolak belakang. Gue nggak tahu ya, belum baca liriknya ya. Nanti kita coba apakah ada hubungannya, nyambung nggak sih dengan liriknya antara visualisasinya. Loh, siapa ini anjing? Apakah itu tokoh politik Amerika? Siapa lagi itu? Yo, gak kenal anjir wajahnya. Taring apa itu? Oh, asu. Wait, semakin menarik ya untuk visualnya di sini. Karena dia menampilkan orang bayi ini gila nih tuh. Wah, gokil sih ini artnya. Lah, nggak ada metalnya anjir. Si geblek. Anjir, kirain nggak ada metalnya. Wah, kejutan banget sih ini dari Marilyn Manson ya. Mungkin gue perlu baca liriknya ya. Lanjut ke sesi review. Oke, ini cukup cepet sih gue untuk bisa menangkap setidaknya untuk bisa berinterpretasi terhadap lagu ini. Lumayan cepet sih bisa. Jadi cukup sekali dua kali mendengarkan, berbeda dengan lagu-lagu mungkin yang lain ya, yang lumayan panjang sampai sejam lebih gitu. Ini enggak sih, enggak nyampe sejam, cuman 5 menit lah gitu. Oke, so jadi lagu ini yang gue lihat adalah secara keseluruhan adalah lebih kepada mengajak kita untuk berefleksi terkait dengan apa ya, jati diri kita sebagai manusia kali ya. Apakah manusia ini adalah penyakit buat, entah itu buat kehidupan ini ya, atau buat bumi ini gitu kan. Itu bisa dilihat dari penggambaran visualnya juga ya. Banyak visual yang disajikan terkait dengan industrialisasi gitu kan, terus macam-macam, banyak pabrik-pabrik, chaos, perang dan sebagainya, properti, rumah-rumah, wealth lah gitu kan, yang semuanya itu Marilyn Manson sepertinya dia sedang mengajak kita untuk berefleksi lagi tentang apa ya, arti kita hidup sebagai manusia di bumi ini. Jangan-jangan kita ini ya penyakit gitu buat bumi ini. Misalkan apa, salah satunya yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi ini gitu. Bisa jadi memang
pandemi ini hadir memang Tuhan mengizinkan. Even itu adalah buatan gitu kan, katakanlah gitu ya. Even itu adalah buatan, tapi memang Tuhan menghendaki untuk terjadinya momen 2020 ini ada pandemi gitu. Tuhan menghendaki karena apa? Ya memulihkan kehidupan, untuk memulihkan rotasi kehidupan, untuk memulihkan bumi juga yang terpapar virus yang sesungguhnya, terpapar penyakit yang sesungguhnya, yaitu adalah kita manusia gitu. Karena apa? Manusia udah banyak merusak coy gitu. Mau lo sadari atau enggak sadari, mau itu lo mungkin ngerusaknya skalanya besar ataupun kecil, tapi gua rasa setiap manusia itu punya peran penting dalam kecil, meskipun skalanya tuh sangat kecil dibandingkan dengan industri-industri. Kita punya potensi-potensi untuk merusak bumi. Di satu sisi Tuhan memberikan kita potensi untuk memanfaatkan kekayaan bumi, untuk kita mencari makan, untuk kita hidup di bumi ini gitu kan. Tapi di satu sisi karena kita manusia juga dianugerahi oleh nafsu gitu ya, kita dianugerahi untuk bebas memilih gitu ya. Kita dianugerahi kebebasan oleh Tuhan gitu. Kita tidak seperti malaikat yang tunduk langsung taat pada aturan itu. Kita ada di dua sisi, antara malaikat yang bisa tunduk dan patuh, dan juga di satu sisi iblis yang sangat membangkang gitu kan. Manusia itu dianugerahi seperti itu. Nah, pada perjalanannya dari mulai Adam sampai hari ini, ternyata kan manusia banyak merusak bumi ya, banyak tanpa kita, mungkin yang tadi gue bilang, bisa jadi lu juga atau kita itu berkontribusi terhadap kerusakan bumi ini. Contoh kecilnya adalah apa? Lu buang sampah sembarangan, lu merokok, lu menggunakan kendaraan ya, gas emisi dan sebagainya. Semua itu kan merusak bumi, dan gua rasa bumi ini sudah usianya berapa miliar tahun gua nggak tahu ya kan. Dan udah semakin nggak kuat gitu kan, untuk udah semakin terbebani lah bumi itu. Makanya dia butuh cure, butuh obat. Makanya Tuhan menghendaki adanya corona ini, pandemi ini, itu sebagai obatnya bumi gitu. Iya, itu memang penyakit buat kita manusia, tapi kita bisa melihat sisi positifnya adalah itu adalah obat buat bumi gitu ya. Ya, meskipun mungkin dalam video-video sebelumnya gue bilang bahwa it's all about pandemic gitu ya, tapi gue juga bisa melihat sisi positifnya di satu itu gitu. Ketika Tuhan ya menghendaki juga ya, memberikan izin lah katakanlah ya, untuk terjadinya pandemic ini gitu. Yes, untuk menyembuhkan bumi. Dan ya balik lagi ke Marilyn Manson, semua ini dalam lagunya ini dia ya mengajak kita untuk berefleksi kembali. Bisa jadi memang sebetulnya kita lah manusia adalah ill gitu ya, atau penyakit buat kehidupan ini. Dan solusinya dia nggak ngasih solusi ya di lagu ini, lebih mengajak kita memang untuk berefleksi aja gitu, untuk ya janganlah kita jadi penyakit buat kehidupan ini juga gitu ya. Kita juga harus menjadi obat untuk bumi gitu ya. Dan itu yang gue bisa interpretasikan dari lagunya, dari liriknya. Tapi untuk musiknya sendiri gue terus terang kaget. Gue kirain cuman bakalan intronya doang gitu kan, yang akustik. Dilalah ternyata sampai akhir lagu ya ini bisa dibilang ballad. Enggak juga sih ya, gue nggak ngerti lah secara musiknya masuk ke genre mana. Cuman terus ya pasti ini udah nggak rock lagi gitu ya, apalagi metal gitu. Nggak metal banget, industrial metal nggak masuk, industrial pop kayaknya juga enggak. Gue rasa nggak industrial pop banget itu ya, experimental pop juga enggak gitu. Gue ngerasain ke situ arahnya secara musik ya. Jadi ya seperti general pop gitu lah yang gue rasakan. Jadi ya
sangat disayangkan gitu. Gue nggak tahu kenapa alasan Marilyn Manson di lagunya yang baru sangat-sangat memberi kejutan sih bener, dengan lamanya dia nggak hadir gitu ya, di dunia permusikan ini lama banget dia nggak hadir, dan hadirannya membawa benar-benar kejutan, yaitu nggak ada metal-metalnya nyeblas gitu kali ini. Cuman still masih dengan kostum desain dan make upnya dia yang khas gitu kayak gitu. Ya gitu. Syukurnya nggak sampai memberi kejutan dia menghapus make upnya juga ya, untungnya. Itu yang gue lihat. Dan dari segi visual konsep artnya, dari visual artnya yang gue lihat ini keren banget, dimana dia bermain apa ya, kalau mungkin bisa gue bilang instalasi gitu, instalasi desain gitu ya, kayak gitu gue apa sih namanya, gue lupa lagi jenis desain seperti ini. Ada ya, memang ada tipenya sendiri, tipe style dari desain seperti ini yang ngegabungin banyak objek-objek jadi satu kesatuan gitu ya. Itu yang gue lihat, dan penggambarannya oke sih. Cuman ada beberapa ketika si Marilyn Manson ngebuka topengnya, terus berubah jadi orang-orang yang nggak gue kenal sama sekali. Gue juga nggak ngerti, mungkin itu apa tokoh politik di Amerika sana. Gue nggak mau nyari sampai sana juga ya. Nggak begitu penting juga. Ya udahlah, segitu aja kali ya dari gue untuk pembahasan kali ini, Marilyn Manson We Are Chaos. So untuk kali ini gue bisa kasih berapa ya skornya? Marilyn Manson dengan We Are Chaos gue kasih 7/10 lah. Segitu aja. Oke, thank you dan bye.